diciptakannya dari manikem. Nah, manikem itu adanya di otak seorang lelaki, ya. Jadi di otaknya bapak-bapak adanya manikem tadi. Nah, sedangkan jelas nih, tatkala di otak namanya wadi, lalu turun ke tulang belakang namanya menjadi madi, turun lagi ke alat kelamin atau penis menjadi sebutannya menjadi mani, dan setelah masuk ke rahim seorang wanita itu sebutnya manikem. Manikem tadi ikut terproses, ya, karena bercampurnya ayah ibu atau orang tua kita, ya. Lalu manikem tadi ikut terproses dan akhirnya lahirlah diri kita semua ini. Mbak, ada pertanyaan nih, manusia itu asalnya dari mana dan diciptakan dari apa? Tolong jawab, Mbak. Begini deh, kalau pertanyaan manusia itu dari mana asalnya, itu sangat mudah. Semua orang bisa menjawabnya. Kalau pertanyaannya manusia itu diciptakan dari apa, nah ini yang perlu ngaji ilmu kamro, gitu. Kalau manusia asalnya dari mana, ya tentunya seperti jenengan sendiri kan sadar menyadari, ya tentunya itu dari bapak ibu yang pertama, ya. Adanya di Anda karena ada ayah ibu Anda menikah, lalu mengandung, lalu lahir di Anda, ya. Jadi jawabnya manusia itu asalnya pertama dari ayah ibu. Ayah ibu dari mana? Dari Simba. Lalu Simba dari mana? Dari Mbak Buyut. Mbak Buyut dari mana? Mbak Tangga. Mbak Tangga dari mana? Dari Mbak Wareng. Terus ke atas terus sampai udah siwut dan sebagainya, ya. Lalu sampai ke Nabi Adam. Memang ada manusia yang dilahirkan ke dunia ini hanya salah satunya itu hanya dari ibu saja, yaitu Nabi Isa dan Nabi Adam ada di dunia tanpa ayah ibu. Itu semuanya untuk memperlihatkan kebesaran Allah, untuk melengkapi dan menunjukkan kebesaran Allah SWT. Kalau yang secara umum yang tadi berarti ada kita karena ada orang tua dan seterusnya tadi yang sudah Mbak Wira katakan. Lalu kalau pertanyaannya manusia itu diciptakan dari apa, nah seperti tadi Mbak Wira sudah katakan, itu harus ngaji ilmu kauro. Mudah-mudahan yang Mbak Wira akan sampaikan ini bermanfaat buat Anda. Kalau merasa Anda tidak cocok, tidak sepaham, ya nggak usah disimak, nggak masalah. Tapi hitung-hitung sebagai ilmu pengetahuan, sebagai tambahan. Jadi kalau manusia itu diciptakannya dari manikem. Nah, manikem itu adanya di otak seorang lelaki, ya. Jadi di otaknya bapak-bapak adanya manikem tadi. Nah, sedangkan jelas nih, tatkala di otak namanya wadi, lalu turun ke tulang belakang namanya menjadi madi, turun lagi ke alat kelamin atau penis menjadi sebutannya menjadi mani, dan setelah masuk ke rahim seorang wanita itu sebutnya manikem. Manikem tadi ikut terproses, ya, karena bercampurnya ayah ibu atau orang tua kita, ya.
lalu manikom tadi fotoproses dan akhirnya lahirlah diri kita semua ini. Lalu di dalam otak ada lemak, ya. Ini urutannya nih, tolong perhatikan. Di dalam otak ada lemak, di dalam lemak ada minyak. Yang saya sebutkan ini adalah nama-namanya ya. Di dalam minyak ada nur, di dalam nur ada hijabun nur, di dalam hijabun nur ada manikum. Lalu di dalam manikum ini ada sir, di dalam sir ada rahasia, di dalam rahasia ada Allah. Nah, manikum ini disebut juga Nur Muhammad, ya, dan disebut juga syahadat. Nah, untuk mengetahui hal ini ya harus tahu tentunya tentang asal muasal terjadinya diciptakannya Nur Muhammad, ya. Anda harus mengerti tatkala itu Allah belum disebut Allah, ya, masih zat wajib wujud bertajalli, makalah terciptalah Nur Muhammad, ya. Saya sudah pernah mengupload videonya kalau salah. Lalu Nur Muhammad tadi menjadi cikal bakal semuanya yang ada di dunia ini. Lalu pada saat penciptaan Kanjeng Nabi Adam, Nur Muhammad tadi dimasukkan ke dalam badan Nabi Adam. Makanya dalam tubuh manusia itu ada Nur Muhammad itu seperti itu. Itu menurut keyakinan Pak Wiro, ya. Kalau Anda punya keyakinan yang lain, ya silakan. Saya bukannya sok pinter atau komentar, tidak sama sekali. Ini hanya berdasarkan menjawab pertanyaan tadi. Bagi yang sepaham monggo, nggak sepaham silakan, dipakai monggo, nggak dipakai nggak apa-apa, ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan. Dan memang ilmu kawruh itu tidak boleh dikatakan sembrono atau sembarangan. Karena apa? Karena alih-alih yang kita ajak bicara, yang kita kasih tahu itu memahami tentang hal seperti ini. Kalau nggak memahami malah menjadikan bingung, ya, menjadikan apa itu, ya, tidak paham. Makanya waktu saat mau sama dulu wanti-wanti, jadi tidak boleh membuka ilmu kawruh yang seperti ini ke sembarang orang atau ke sembarangan lainnya. Jadi kalau memang orang dulu keilmuannya tidak sampai, tentunya ya bisa memahami. Dan memang untuk bisa mengerti tentunya harus bertanya, harus berguru, gitu ya. Karena tanpa mencarinya dengan sendirinya orang dulu tidak akan mengerti, ya. Apalagi yang seperti ini itu riskan. Jadi kemarin Mbak Ira pernah mengupload suatu video, kemudian komen ini itu. Kalau yang paham sih seperti halnya Allah ada di mana, ya, saja. Kalau Allah itu siapa, di mana, Allah itu telah buat video, Allah itu laisa kami sendiri. Nah, itu yang ada yang komen yang nggak ngerti paham, ya. Allah itu kontrol gimana apa, ya. Laisa kami sendiri kosong tapi kasih nyata itu ada yang enggak, ada yang memahami, yang mengerti. Kalau yang nggak mengerti ya asal komen gitu. Makanya apa yang saya sampaikan tadi, karena pertanyaan dari mana asal manusia, kan tadi saya sebutkan. Kalau seperti itu ya bisa dibuat secara nalar, karena kan jelas itu dirasakan di semua orang. Masa dari siapa hidup, apa itu apa dari timba dari buyut, tapi dari batang kawaran dan seterusnya. Anda akan ngerti yang mengenai diciptakannya manusia itu tadi saya sebutkan dan mengenai pendapat itu tadi, ya. Nah, logikanya sudah saya jelaskan. Itu menurut penonton yang sebenarnya Bawiro. Mudah-mudahan saja bagi yang kebetulan ingin mendapatkan ilmu kawruh yang seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi kalau sudah ada
Anda mempunyai keyakinan tersendiri ya monggo, ya tidak ada pemaksaan tentang keyakinan seorang. Kemudian video ini baru akhiri, semoga saja nanti di lain waktu kita ngobrol lagi. Kalau ada pertanyaan semaksimal mungkin akan Bahlul jawab, ya. Semoga saja kita bertemu dalam video selanjutnya. Silakan lebar, Bahlul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.